Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek atau praktikum untuk perawatan luka kotor. Luka kotor itu contohnya luka DM, luka diabetes itu, kemudian luka degubitus atau luka tekan, luka-luka yang infeksi luka kotor itu. Nah, alat-alatnya hampir sama dengan perawatan luka bersih, hanya ada sedikit perbedaan. Nah, jadi alatnya ada GB set. Jadi setiap kita perawatan luka, mau luka bersih, luka kotor, luka apapun, itu wajib punya pakai GB set. Jadi GB set itu ganti balut set. Ini adalah wajibnya. Jadi bak instrumen, kemudian isinya adalah pinset anatomis, pinset chirurgis, kemudian gunting jaringan, kom untuk mengisi NaCl. Kemudian ada gunting plester. Gunting plester ini non steril, jadi letakkan di area bawah. Kemudian kasa steril, kemudian bengkok berisi lisol untuk alat, kemudian bengkok tidak diisi lisol untuk bekas kasa. Kemudian hand rub atau cuci tangan, kalau ada sabun atau air mengalir tidak perlu pakai hand rub. Kemudian ini saya singkirkan, tidak perlu. Kemudian hipafik atau nanti tergantung lukanya apakah perlu kita perban atau kita hanya cukup dengan balut hipafik atau ultrafik. Kemudian alkohol swab untuk membuka balutannya. Kalau tidak ada alkohol swab bisa pakai kapas alkohol atau kasa yang dibasahi dengan hand rub. Kemudian NaCl. Kemudian obat untuk pasiennya apakah diberikan salep ataupun kadang-kadang diberi obat yang berbentuk bubuk, jadi antibiotik karena dia lukanya itu infeksius atau infeksi. Kemudian ini perlak pengalas. Kita mulai ya. Jangan lupa handscoon. Handscoon kita cukup handscoon non steril saja. Pertama kita cuci tangan dulu. Karena pakai hand rub, saya pakai hand rub. Kalau baju jilbabnya kira-kira memanjang besok bisa tekuk ya, jadi nggak kena lukanya. Kemudian setelah kita pakai handscoon, kita cuci tangan, kita buka barang-barangnya, jangan disentuh. Untuk perawatan luka kotor ini prinsipnya bersih, jadi prinsipnya tidak steril, tapi alatnya harus tetap steril. Jadi kasa plus GB setnya harus steril, tapi prinsip kita adalah bersih. Nah, kemudian kita boleh pakai handscoon dulu, handscoon non steril. Kalau ini besok ujian harus pakai ini, tidak di frame memori atau diverbalkan. Kemudian kita pasang perlak pengalasnya, bebaskan area lukanya pasien, posisikan pasien yang nyaman. Kalau misalnya kita perlu bantal untuk menahan lukanya, silahkan boleh. Nah, area untuk lukanya sudah kita bebaskan, dekatkan bengkok. Kemudian kita mulai. Nah, ini kita boleh pegang ataupun pakai pinsetmu. Nanti kita on-kan. Chirurgis. Kemudian atau biasanya kalau di rumah itu pakainya NaCl yang diguyurkan aja, lebih mantap. Kalau ini saya sarankan membuka lukanya nggak usah pakai pinset karena kenyataannya luka kotor itu besar. Jadi kalau pakai pinset atau kadang-kadang lebih susah, jadi malah diguyur NaCl aja atau pakai alkohol swab itu biasanya lama. Kita buka. Kalau sudah terbuka seperti ini, kalau handscoonnya kotor, ke pasien kita kotor sudah kena darah dan lain-lain, boleh ganti handscoon non steril. Kalau tidak perlu. Nah, kemudian kita bersihkan. Kalau lukanya besar dan terlalu lama dengan kasa, boleh kita guyur NaCl saja. Jadi bawahnya kita kasih bengkok, kemudian kita guyurkan NaCl. Kita bersihkan bekas plesternya dulu.
melingkar 1 kali atau usap 1 kali. Kita balik, kemudian sampai bersih. Kita sudah bersih, kita bersihkan area dalamnya. Biasanya agak lama kalau untuk perawatan luka kotor ini. Kemudian bersihkan area yang ada pesnya, kita tekan. Kemudian kita bersihkan. Kemudian kalau misalnya ada jaringan yang sekiranya kayak kulit mati yang bahasanya mengelupas, itu kita bisa gunting. Jadi kita gunting. Misal ini pinsetnya tangan kirimu, karena saya menggunakan tangan kanan, jadi pinset tangan kiri, gunting jaringannya ada di tangan kanan. Jadi kita ambil jaringan yang mengelupas tadi, kemudian kita gunting. Hati-hati jangan sampai kena area yang tidak mengelupas, jadi hanya kulit-kulit yang mengelupas. Jadi kita gunting. Atau seperti pes atau nanah yang kita tekan tapi nggak bisa keluar, itu bisa kita gunting. Kemudian kalau ini sudah gunting jaringannya, kita letakkan di bengkok yang berisi cairan Lysol. Kemudian kita bersihkan lagi. Sampai bersih, sampai pesnya keluar atau tidak ada, atau darah. Kemudian kalau sudah, kita keringkan. Kalau sudah kita keringkan, kalau pasien mendapatkan obat, silahkan diberi obatnya atau salepnya. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kemudian kita balut. Balutnya kasa lembab, kemudian kasa kering. Jadi area yang dekat dengan luka ini kita beri kasa lembab. Ingat, kasa lembab ya, bukan kasa yang kopoh-kopoh atau basah. Lembab. Diperas sampai benar-benar sudah tidak ada air yang menetes lagi. Sudah. Jadi kasa lembab dulu. Kemudian baru kita beri kasa kering. Lapisan kasa keringnya terserah sesuai dengan lukanya atau luas lukanya. Kemudian kalau sudah, kita balut atau kita plester. Boleh menggunakan perban, kita gulung seperti itu, atau plester saja. Nah, ini sudah kita balut. Nah, kemudian kalau kita sudah balut, kita sudah selesai, kita mulai rapikan alat. Bapak, ini sudah selesai, saya rapikan alat dan cuci tangan ya. Jangan lupa untuk cuci tangan. Langsung. Kalau sudah kita balut, sudah kita bersihkan, kita sudah cuci tangan, kita selanjutnya adalah tahap terminasi. Silakan terminasi ke pasien, sampaikan hasilnya. Demikian tadi perawatan luka kotor untuk keperawatan dasar 2 praktikum. Terima kasih, stay at home, tetap sehat.